Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu cerita horor yang menarik banget nih. Aku bakal ngebahas salah satu episode dari serial berjudul Supernatural. Dan episode yang aku ceritain ini judulnya The Kids Are Alright. Judul selalu aku tulis di kolom deskripsi ya. Filmnya nyeritain tentang seorang ibu yang tinggal sama anak perempuannya, tapi tiba-tiba anaknya itu nunjukin hal-hal aneh. Sampai ibunya nih yakin kalau ini bukan anaknya. Dan emang ternyata posisi anaknya yang asli itu udah digantiin sama hantu yang jahat. Kok bisa? Dan di mana ya anaknya yang asli? Gak perlu lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus kalian juga bisa nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi guys, anak perempuan ini namanya Katie. Ibu dan ayahnya udah berpisah. Jadi kadang Katie ini selain tinggal sama ibunya, dia juga harus gantian nginep di rumah ayahnya. Tapi sepulang dari rumah si ayah, Katie kelihatan ketakutan. Si Katie bilang ke ibunya kalau dia gak mau nginep di rumah ayahnya lagi. Karena di sana ada monster, katanya dia takut. Nah, jadi ini nih rumah ayahnya Katie. Jadi si ayah tuh hobi bikin kerajinan dari kayu. Dan biasanya dia kerjain di garasi ini. Karena keasikan bikin-bikin, dia nggak sadar kalau ini udah hampir jam 1 pagi. Udah tengah malam, waktunya tidur. Terus pas dia baru juga mau balik istirahat, tiba-tiba mesin gergaji kayunya ini nyala sendiri. Pria ini sebenarnya bingung, tapi dia nggak mau mikir aneh-aneh. Langsung dia matiin aja nih mesin gergajinya. Dan ya udah, dia matiin lampu garasi juga kan nih. Tapi lagi-lagi alatnya tiba-tiba nyala sendiri. Si ayah udah ngerasa ada sesuatu yang gak beres nih. Tapi pas dia mau ngecek mesin pemotongnya itu, dia balik badan dan ada sesuatu yang nyerang. Tubuhnya jatuh di mesin itu dan si ayah ya langsung meninggoy guys. Sementara di tempat lain, pria ini tuh seorang pengusir hantu gitu guys, namanya Sam. Dan ini temennya yang pengusir hantu juga, namanya Dean. Di situ Dean nunjukin sebuah koran yang isinya ada berita tentang kematian ayahnya Katie di garasi itu. Kematiannya jadi misteri. Karena di sana nggak ada orang lain kan pas situasi itu terjadi. Mereka jadi curiga kalau kasus ini ada keterlibatannya sama hantu. Makanya Dean ngajakin Sam buat nyelidikin langsung ke kota itu. Sekaligus dia tuh sebenarnya juga pengen sekalian nengokin mantannya yang kebetulan tinggal di kota itu juga. Nah, sesampainya di kota itu, Dean nganterin Sam ke sebuah hotel. Abis itu dia lanjut sendirian nih nyari-nyari alamat mantannya. Akhirnya ketemu kan nih. Mereka ternyata udah gak ketemu lebih dari 8 tahun. Terus wanita ini tuh ternyata udah punya anak guys, yang kebetulan lagi ngadain pesta ulang tahun, namanya Ben. Di pesta itu juga ternyata ada si Katie dan ibunya nih guys yang dateng. Di situ Dean ngobrol-ngobrol juga sama Ben. Ternyata anaknya baik, ramah dan seru. Terus ini ibu-ibunya pada ngobrol kan. Emaknya Katie curhat kalau anaknya tuh berubah. Dia ngerasa kalau si Katie sebenarnya bukan Katie. Tapi wanita ini bilang kalau emaknya Katie tuh mungkin berlebihan aja. Wajar dong sikap Katie berubah. Dia kan baru aja kehilangan ayahnya. Setelahnya Dean ngobrol-ngobrol lagi kan nih sama mantannya. Terus dia jadi dapet info kalau di kota itu emang akhir-akhir ini ada banyak kejadian aneh. Gak cuma kejadian soal ayahnya Katie aja. Dean langsung ngehubungin Sam. Jadi ternyata di daerah itu udah banyak banget kasus kematian mendadak. Ada yang jatuh dari tangga, ada yang tenggelam. Makanya mereka mau nyelidikin. Karena mencurigakan, ada tanda-tanda kalau penyebabnya itu hantu.
Lanjut ya, ini ibunya Katie lagi tertidur kan di sofa. Dia kaget karena Katie nih mandangin dia. Katie nyuruh ibunya bangun. Dia mau main dan dia lapar katanya. Tapi pas si ibunya ini meluk Katie, dia ngeliat kan bayangannya di cermin. Kulitnya Katie tuh kayak serem abu-abu keriput gitu guys. Wanita ini yakin kalau yang ada di depannya ini bukan anaknya. Walau pas dilihat langsung, Katie ini normal-normal aja. Di sisi lain, ini si Sam juga lagi ngedatengin rumah salah satu orang yang meninggal secara misterius. Jadi ada seorang pria yang terjatuh dari jendela rumah ini. Pas kejadian itu, istrinya tuh lagi pergi. Dan pria yang terjatuh itu cuma berdua aja sama anak perempuannya di rumah. Di situ Sam ngeliat kalau bocil cewek itu kelihatan misterius. Udah gitu ada bercak-bercak aneh juga nih di jendela. Dan dia juga ngeliat kalau di tubuh si ibunya ini ada kayak bekas luka merah. Balik lagi nih ke rumahnya Katie. Ibunya juga ngerasain kalau di lehernya ada sesuatu. Dan si Katie kan tadi katanya lapar. Tapi udah disediain makanan, malah dia pandangin doang. Terus ibunya nih masuk ke toilet kan, karena mau ngecek sesuatu yang ada di lehernya. Ternyata ada bekas tanda merah juga, sama kayak ibu yang tadi. Udah gitu, ini si Katie tiba-tiba aja ngegedor-gedor pintu toiletnya. Wanita ini ketakutan, dia sadar kalau ada yang gak beres nih sama anaknya yang ada di luar. Malah Katie gak berhenti ngegedor pintu sambil teriak-teriak minta masuk. Sampai tiba-tiba Katie mendadak tenang. Soalnya ada tamu yang dateng nih bunyiin bel. Ternyata itu tetangga yang sekedar mau nanyain kondisi Katie dan ibunya. Tapi karena situasinya lagi gak pas, ibunya Katie nyuruh wanita itu cepet-cepet pergi. Setelahnya ini si Katie bilang dia pengen makan es krim. Ya udah, mereka mau pergi beli es krim kan keluar. Si Katie duduk di belakang dan ibunya nih yang nyetir kan di depan. Tapi pas dia lihat dari kaca spion, yang duduk di belakang tuh bukan anaknya, tapi sosok monster yang mengerikan. Di momen itu wanita ini sadar kalau bocil itu tuh udah pasti bukan Katie anaknya. Sambil gemeteran, ibunya ini juga bingung harus berbuat apa. Terus akhirnya dia ngebawa mobilnya ini ke tepi danau dan terpaksa dia ngebiarin mobil itu tenggelam. Masih ada si Katie versi monster juga tuh di dalam sana. Wanita ini gak punya pilihan lain karena dia yakin kalau itu bukan Katie anaknya. Abis itu dia langsung pulang kan. Tapi wanita ini heran karena lantai rumahnya nih udah basah penuh air. Ternyata si Katie udah duduk di situ. Dia bisa balik dan ngasih senyuman mengerikan nih ke ibunya. Balik lagi ke para pengusir hantu ini ya guys. Sam dan Dean masih nyari-nyari info soal kejadian aneh di kota ini kan. Terus mereka akhirnya sadar kalau kota itu kayaknya dipenuhin sama sosok roh jahat yang disebut changeling. Jadi changeling tuh bisa niru wujud manusia. Biasanya anak-anak dan anak yang asli bakal dia culik. Tandanya tuh ada jejak di jendela. Persis kan kayak yang waktu itu ada di jendela rumah salah satu korban. Terus ngeri banget nih, Katie ini ternyata salah satunya juga. Dan changeling tuh makan dengan menyerap energi dari ibunya. Makanya nih ibunya Katie punya tanda merah di leher karena energinya diserap sama Katie palsu. Dan masalahnya kalau terus-terusan diserap, energinya bakal habis dan korban bakal tewas hanya dalam beberapa minggu. Terus menurut legendanya, anak-anak asli yang diculik changeling pasti disembunyiin di suatu tempat. Biasanya di bawah tanah. Makanya Sam dan Dean harus buru-buru nyari keberadaan anak-anak yang asli sebelum semuanya terlambat. Tapi sebelumnya Dean pengen ngecek ke tempat mantannya dulu kan nih. Karena mantannya itu kan punya anak juga. Bener aja, di situ dia ngeliat kalau Ben yang dulunya ramah jadi nunjukin sikap yang aneh. Dean jadi yakin kalau yang ada di rumah itu juga Ben palsu alias changeling juga. Dan sesuai dugaannya, ciri-cirinya sama nih, ada bercak di jendela. Terus pas dipegang, dari teksturnya Dean tahu kalau itu tuh tanah merah. Jadi dia bisa nebak nih lokasi dari anak-anak yang diculik changeling. Jadi di dekat situ ada sebuah rumah yang bekas dibangun. Dan di halamannya emang dipenuhin tanah merah.
Sam dan Dean langsung ngecek ke dalam kan. Mereka manggil-manggil, berusaha nyari keberadaan anak-anak yang diculik sama roh jahat Changeling. Dan ketemu deh nih anak-anak asli yang ternyata beneran dikurung di dalam kandang gitu. Tiba-tiba aja muncul wanita ini, tetangga yang waktu itu ngedatengin ibunya Katie. Dan dari pantulan di cermin, kelihatan kalau dia juga palsu, bukan manusia tapi Changeling. Sam ngeluarin kobaran api pengusir hantu, tapi sosok Changeling itu udah keburu kabur. Sementara ini kondisi anak-anak asli, termasuk wujud asli dari wanita tadi juga ada nih guys. Semuanya terkurung lemes di kandang. Sam dan Dean langsung berusaha cepet-cepet ngebebasin mereka. Semuanya udah berhasil dikeluarin dari kandang, termasuk si Katie juga. Dan satu persatu dari mereka dibawa keluar kan nih. Tapi Changeling yang sosoknya ibu-ibu ini muncul lagi. Udah gitu guys, ini di rumahnya Ben. Sosok Ben palsu juga sama nih, bilang lapar dan minta dikasih makan sama ibunya kan. Sampai pas dilihat dari cermin ya ketahuan kalau ini juga bukan Ben asli, tapi sosok Changeling. Begitu sadar, ibunya langsung ngambil kunci mobil dan mau pergi nyari Ben yang asli kan. Tapi di luar udah ada Changeling lainnya yang siap nyerang dia. Akhirnya wanita ini balik masuk rumah. Tapi ya di dalam situ sama aja ada Ben palsu. Terus guys, ini kondisi ibunya Katie yang ketakutan juga cuma bisa sembunyi di dalam kamar mandi. Walau ya si Katie palsu tetep nih ngegedorin pintu sambil teriak-teriak minta masuk. Balik lagi ke lokasi rumah kosong itu, anak-anak yang asli tetap berusaha kabur. Sementara Sam dan Dean ngadepin si wanita Changeling ini kan. Singkat cerita, wanita itu udah terpojok dan akhirnya bisa mereka musnahin nih pakai api pengusiran hantu. Bersama dengan itu, bocil-bocil palsu Changeling juga ikut musnah. Setelahnya, Dean akhirnya nganterin pulang Ben ke ibunya, ya mantannya ini nih. Ibunya berterima kasih banget karena Dean udah nyelamatin anaknya, bisa aja ya. Dan akhirnya teror Changeling di kota itu udah berakhir nih guys. Semuanya udah aman lagi. Iya, itu tadi ceritanya ya guys. Gimana, seru gak nih? Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like ya. Dan pastinya wajib di subscribe. Terus jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!